Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari SKDA 1 akan memaparkan student project kami yang berjudul Pembentukan Adiposera pada Korban Mati Tenggelam. Baik, saya akan mulai penjelasan dari bab 1 pendahuluan dan lebih tepatnya sekarang adalah latar belakang. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Igusti Bagus Ananta Surya Putra dengan 3 digit yang akhir 077. Latar belakang kami dari student project ini dimulai dari premis kematian akibat tenggelam itu merupakan suatu bentuk asfiksia fatal dan menempati urutan ketiga penyebab kematian yang tidak disengaja di dunia, terutama di negara berkembang. Dalam bidang forensik, diagnosis tenggelam bersifat eksklusi sehingga perlu menyingkirkan penyebab lain seperti trauma atau keracunan. Salah satu temuan khas pada korban tenggelam itu adalah adiposera, massa berwarna putih keabuan menyerupai lilin yang terbentuk dari hidrolisis trigliserida oleh enzim lipase dan bakteri anaerob. Proses ini terjadi pada lingkungan yang lembab dan juga lingkungan yang minim oksigen. Adiposera penting secara mediko-legal karena memperlambat dekomposisi, mempertahankan morfologi tubuh, dan membantu mengidentifikasi estimasi waktu kematian. Faktor lingkungan seperti suhu air, arus, dan pH berpengaruh besar terhadap kecepatan pembentukan adiposera. Kajian mengenai pembentukan adiposera pada korban tenggelam penting untuk memperdalam pemahaman dan mengetahui lebih dalam proses dekomposisi di perairan. Dalam hal ini adalah adiposera yang terbentuk pada korban yang tenggelam. Selanjutnya terdapat 8 rumusan masalah yang akan kami bahas lebih lanjut di bab 2 atau tinjauan pustaka, mulai dari pengertian dari mati tenggelam dan bagaimana mekanismenya, sampai mengenai studi kasus dan temuan umum adiposera pada korban mati tenggelam. Selanjutnya terdapat 8 tujuan penulisan, yang dimana yang pertama untuk mengetahui pengertian mati tenggelam dan mekanismenya, mengetahui manifestasi forensik pada korban mati tenggelam, mengetahui pengertian adiposera, mengetahui mekanisme pembentukan adiposera pada korban mati tenggelam, mengetahui faktor yang memengaruhi pembentukan adiposera pada korban mati tenggelam, mengetahui gambaran makroskopis dan mikroskopis adiposera pada korban mati tenggelam, mengetahui adiposera dalam interpretasi forensik, dan juga untuk mengetahui studi kasus dan temuan umum adiposera pada korban mati tenggelam. Adapun manfaat dari penulisan yang kami harapkan di sini, yang pertama adalah dapat bermanfaat bagi penulis, yakni penulis dapat lebih memahami dan mendalami topik mengenai pembentukan adiposera pada korban mati tenggelam, dan manfaat bagi para pembaca juga, yang mana pembaca dapat menjadi lebih memahami dan lebih tertarik mengenai topik pembentukan adiposera pada korban mati tenggelam dan dapat menjadikan tulisan ini sebagai suatu bahan bacaan mengenai topik yang diangkat kali ini. Baik, saya izin untuk membahas terkait definisi dan mekanisme mati tenggelam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nandina Nas dengan 3.mahir029. Jadi, tenggelam adalah proses gangguan pernafasan akibat submersi atau imersi saluran nafas dalam cairan. Bila proses ini berakhir dengan kematian, mekanismenya terutama melalui asfiksia karena terhambatnya pertukaran gas. Kasus tenggelam sering merupakan kecelakaan, tetapi dapat juga melibatkan faktor seperti alkohol, kondisi medis seperti epilepsi, atau bahkan tindak pidana. Untuk mekanisme kematian, ada 2 klasifikasi utama. Yang pertama yaitu berdasarkan masuknya cairan. Pada wet drowning, air benar-benar masuk ke paru-paru dan mengganggu fungsi respirasi dengan tanda khas berupa buih halus. Sedangkan pada dry drowning, air tidak masuk paru, kematian terjadi begitu cepat akibat spasme laring atau refleks vagal yang memicu henti jantung. Lalu yang kedua, mekanisme dipengaruhi oleh jenis air. Pada tenggelam di air tawar, air hipotonis terserap ke sirkulasi menyebabkan hemodilusi, hemolisis, dan hiperkalemia yang berakhir pada fibrilasi ventrikel. Sementara pada air asin, sifat hipertonisnya menarik cairan ke alveoli menghasilkan edema paru berat disertai hemokonsentrasi dan hipovolemia. Kedua mekanisme ini sama-sama berujung pada asfiksia dan gagal sirkulasi. Mungkin sekedar saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin menjelaskan terkait manifestasi klinis yang dapat ditemukan pada korban mati tenggelam. Tanda-tanda yang dapat ditemukan seperti asfiksia. Kemudian tanda-tanda yang dapat ditemukan lagi ini
bisa dibedakan dari karena meninggal tenggelam di air asin ataupun air tawar. Kemudian untuk korban yang meninggal di air tawar, biasanya pada pemeriksaan postmortem dapat ditemukan tanda-tanda seperti adanya kadar NaCl jantung kanan lebih tinggi dibandingkan jantung kiri, serta adanya buih, serta adanya benda-benda air pada paru. Kemudian sedangkan kalau korban yang meninggal pada air asin, tanda-tanda yang dapat ditemukan yakni adanya kadar NaCl pada jantung kiri lebih tinggi dibandingkan jantung kanan, kemudian ditemukan buih dan benda-benda air pada paru. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Kiani Davis Irfan dengan digit 085. Izin untuk menjelaskan terkait definisi adiposera. Adapun adiposera merupakan substansi organik berbentuk lilin putih keabu-abuan hingga kekuningan yang terbentuk melalui proses hidrolisis lemak tubuh pada jaringan adiposa mayat akibat aktivitas enzim lipase endogenus dan juga bakteri anaerob. Proses ini dikenal sebagai saponifikasi postmortem, sering muncul pada kondisi lingkungan lembab, anaerobik, dan juga suhu yang rendah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah mengenai mekanisme pembentukan adiposera. Pembentukan adiposera merupakan proses transformasi jaringan lemak postmortem yang melibatkan hidrolisis trigliserida dan saponifikasi, di mana mekanisme ini dimulai ketika trigliserida dalam jaringan lemak mengalami hidrolisis oleh enzim lipase dari bakteri pembusukan maupun oleh aktivitas air yang nantinya akan menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Kemudian pada kondisi dekomposisi tertentu, terutama lingkungan yang lembab atau terendam, asam lemak bebas kemudian bereaksi dengan ion kalsium, magnesium atau natrium yang terdapat pada jaringan lingkungan sehingga menghasilkan senyawa sabun atau fatty acid salts. Proses ini disebut saponifikasi dan juga merupakan tahap kunci untuk pembentukan adiposera. Baik, izin dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Octavio Jalu dengan NIM terakhir 001. Saya izin untuk menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dari adiposera, di mana saya akan menjelaskan terkait kondisi lingkungan akuatik dan juga faktor fisik seperti suhu, kelembapan, dan juga pH yang sangat mempengaruhi pembentukan adiposera pada korban tenggelam. Di mana air yang tenang, keruh, dan berlumpur ini lebih mudah menciptakan kondisi anaerob yang diperlukan untuk proses saponifikasi lemak. Sedimen lumpur ini juga bisa melindungi bagian tubuh tertentu sehingga dekomposisi berlangsung dalam zona tertutup. Sebaliknya, arus yang deras dan banyak oksigen akan menghambat proses pembentukan adiposera. Di mana kedalaman air ini juga turut mempengaruhi suhu dan juga kadar oksigennya. Air hangat yang dangkal ini mempercepat pembentukan adiposera, sedangkan air yang sangat dingin ini bisa memperlambat proses pembentukan adiposera hingga lebih dari 12 bulan. Suhu yang optimal untuk aktivitas bakteri dan lipase ini berada pada kisaran 21 hingga 45 derajat Celcius. Di mana kelembapan tinggi dari air ini mempermudah hidrolisis lemak dan pH sedikit basah akan mendukung proses saponifikasi. Namun, air yang terlalu asam atau tercemar dapat mengubah flora bakteri sehingga memodifikasi pembentukan adiposera yang Pembentukan adiposera sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor mikrobiologis. Jadi mikroorganisme terutama bakteri anaerob seperti Clostridium itu menghasilkan enzim lipase untuk menghidrolisis lemak. Flora bakteri dapat berasal dari usus korban maupun lingkungan air. Nah, tubuh yang cepat tenggelam dan terlindungi sedimen akan lebih mudah untuk membentuk kondisi anaerob sehingga adiposera terbentuk lebih luas. Sebaliknya, tubuh yang sering naik ke permukaan atau dimakan fauna air biasanya menghasilkan adiposera yang terbatas. Lalu faktor intrinsik korban juga berperan penting, di mana individu dengan jaringan lemak lebih banyak seperti perempuan, anak-anak, dan juga orang dengan IMT atau BMI tinggi lebih mudah mengalami saponifikasi. Lokasi tubuh dengan cadangan lemak tebal seperti pipi, payudara, perut, atau bokong itu juga menjadi area yang paling sering terbentuk adiposera. Lalu lama perendaman juga merupakan faktor kunci di mana adiposera ini merupakan perubahan postmortem lanjut yang umumnya terbentuk dalam 2-3 bulan pada air bersuhu hangat dan bisa 12-18 bulan pada air dingin. Nah, lingkungan tropis seperti Indonesia membuat proses lebih cepat karena suhunya lebih tinggi dan juga kelembapannya itu lebih stabil. Juga ada interval postmortem dan apakah tubuh tetap terendam itu bisa menentukan seberapa luas adiposera yang terbentuk. Jika tubuh terus berada di air, apalagi dalam kondisi anaerob, maka adiposera bisa terbentuk lebih luas. Sebaliknya, tubuh yang cepat diangkat dan juga dikeringkan dapat beralih ke proses mumifikasi sehingga adiposera hanya terbentuk sebagian. Perubahan suhu mendadak juga dapat memodifikasi jalur dekomposisi. Lalu, pakaian juga memiliki peran protektif di mana pakaian tebal dapat mempertahankan kelembaban, mengurangi paparan oksigen dan juga melindungi
jaringan dari abrasi arus atau fauna air, sehingga hal ini dapat mendukung dari pembentukan adiposera di bawahnya. Nah, area tubuh yang tertutup pakaian itu biasanya menunjukkan adiposera yang lebih jelas dibandingkan bagian yang terbuka. Dan terakhir ada material pembungkus seperti plastik, karung, atau selimut yang menciptakan lingkungan yang benar-benar tertutup dan anaerob. Sehingga pada beberapa kasus kriminal, adiposera lokal sering ditemukan pada bagian tubuh yang dibungkus, meskipun bagian lain juga mengalami pembusukan biasa. Baik, selanjutnya adalah gambaran makroskopis dan mikroskopis adiposera pada korban mati tenggelam. Adiposera pada korban mati tenggelam dapat dikenali dari gambaran makroskopis yang berupa tubuh yang tampak keras, berwarna abu-abu atau putih kekuningan, dan memiliki permukaan seperti lilin yang dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Kondisi ini biasanya terbentuk setelah 3-4 minggu hingga beberapa bulan pada lingkungan yang lembab dan anaerob. Dan secara mikroskopis, adiposera terlihat sebagai massa putih kelabu dengan kristal sferis radial yang bercampur dengan sisa otot, jaringan ikat, dan saraf yang telah termumifikasi. Perubahan ini terjadi akibat hidrolisis lemak menjadi asam lemak jenuh yang kemudian membentuk struktur seperti sabun, termasuk ditemukannya asam palmitat sebagai penanda khas dari adiposera. Baik dokter, perkenalkan saya Vivil dengan 3 digit tim terakhir 169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adiposera dalam interpretasi forensik. Nah, jadi adiposera terbentuk pada lingkungan lembab, dingin, dan minum oksigen setelah kematian. Itu menandakan adanya proses saponifikasi. Dapat memberikan petunjuk konteks lingkungan dan membantu perkiraan PMI meskipun tidak sepenuhnya presisi. Nah, ini juga melindungi jaringan lunak sehingga ciri identifikasi seperti wajah, sidik jari, tato, dan bekas operasi masih dapat dikendali. Membantu juga untuk menganalisis luka dengan mempertahankan cedera antemortem yang mungkin rusak akibat pembusukan. Ini bernilai penting dalam identifikasi korban dan rekonstruksi peristiwa forensik. Sekian merupakan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ariati dengan 3 digit internet 194, izin melanjutkan mengenai studi kasus dan teman umum. Adiposera itu adalah lapisan putih padat dan juga keabu-abuan yang ditemukan pada jasad yang terbentuk dalam jangka waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan pasca kematian. Namun, terdapat sebuah studi kasus yang menyatakan bahwa adiposera itu terbentuk sedini 1 hari di lingkungan panas dan juga lembab. Adiposera ini terbentuk pada lokasi tubuh dengan kandungan lemak bekutan tinggi seperti wajah, abdomen, payudara melalui mekanisme hidrolisis dan juga hidrogenisasi asam lemak dari jaringan adiposa. Namun, lingkungan juga berperan dalam pembentukan adiposera ini. Apabila terjadi di lingkungan air tertutup, itu bisa mempercepat pembentukan adiposera akibat suhu rendah, kondisi anaerobik atau hipoksik yang juga stabil, serta adanya mikroorganisme spesifik yang membantu dari hidrolisis lemak tersebut. Tapi di lingkungan air mengalir seperti sungai atau laut, itu justru menghambat pembentukan adiposera karena oksigennya lebih banyak dan juga suhunya bervariasi, serta ada arus juga yang menghilangkan mikroorganisme dan juga bisa mempercepat pembusukan basah. Adiposera juga sangat penting dalam ilmu forensik karena bisa membantu memperkirakan IPM atau interval postmortem dalam jangka waktu minimal beberapa minggu. Dan ini juga bisa memberikan perlindungan terhadap jasad dan juga membantu pada identifikasi, di mana adiposera itu memberikan perlindungan yang substansial pada struktur jaringan di bawahnya seperti kontur wajah, sehingga membantu dan meningkatkan peluang keberhasilan identifikasi dari jasad. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan ke bagian kesimpulan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lumade Viviana Tresna Putri dengan 3 digit yang terakhir 222. Jadi, mati tenggelam ini adalah proses gangguan pernapasan akibat perendaman yang menyebabkan asfiksia, hipoksemia, dan juga henti jantung. Pada korban tenggelam dapat muncul adiposera, yaitu substansi lilin putih keabu-abuan yang terbentuk melalui hidrolisis lemak oleh enzim lipase dan juga bakteri anaerob dalam lingkungan yang lembab, anaerob, dan juga suhu rendah. Untuk pembentukan adiposera sendiri dipengaruhi oleh kondisi air, suhu, pH, mikroorganisme, waktu pasca mati, serta faktor intrinsik tubuh. Untuk adiposera juga penting dalam interpretasi forensik karena dapat membantu identifikasi dan juga penilaian postmortem interval. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik dokter, sekian dari presentasi kami dari SGD A1. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih dokter.